Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Doa saya, harapan saya Bapak Ibu selalu dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini saya lagi di rumah saya, lagi olahraga di sepeda statis di rumah saja, nggak keluar-keluar Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dan ini merupakan bagian dari di mana pemerintah mengatakan untuk mencegah tertular virus corona, kita dalam satu minggu itu harus minimal 75 menit atau sekitar satu minggu itu 2 hari sekali kita olahraga. Ya sekitar 30-an menit lah. Ya, selain selalu menjaga kebersihan, cuci tangan, ya tentunya olahraga itu juga penting, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Nah, berbicara tentang olahraga Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya tertarik untuk membagikan ini bagi kita semua yang akan menjadi perenungan kita saat ini. Saya akan bacakan 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-8 Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Alkitab jelas sekali mengatakan bahwa latihan badani itu terbatas, Bapak Ibu. Berbicara tentang fisik, ya, bagus memang untuk menangkal virus corona itu baik dan lain-lain seperti itu. Tetapi yang menjadi perihal atau hal yang utama di sini adalah ketika Alkitab mengatakan tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena apa? Di dalam ibadah itu ada janji. Baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Di dalam ibadah itu ada janji Tuhan. Kita hidup hanya oleh karena janji firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, semua yang menyaksikan dan saya yang ada saat ini yang lagi olahraga ini Bapak Ibu, kita hidup itu hanya oleh karena janji firman Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita, ya. Dan janji ini berlaku bagi hidup ini maupun hidup yang akan datang. Saudaraku, di dalam firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Tuhan akan menyertai kita, Tuhan memberkati kita, melindungi kita. Dengan syarat jangan pernah kita jauh dari ibadah. Ibadah itu penting bagi setiap kita Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ibadat untuk saat ini memang mungkin kita tidak bisa berkumpul bersama. Kita mungkin tidak bisa berdoa bersama di gereja. Tetapi kita punya persekutuan di rumah kita masing-masing. Jangan menganggap remeh ibadah. Jangan menganggap oh ini gereja libur. Bukan, tidak ada gereja yang libur, hanya tempat ibadahnya yang kita pindahkan yang dipindahkan ke rumah masing-masing. Dan tidak ada yang libur, tidak ada yang free. Enggak, tetap semua harus ibadah. Tetap doa, Bapak Ibu Saudaraku. Saya kemarin ketemu dengan seorang hamba Tuhan, dia katakan seperti ini. Ketika wabah virus corona masih banyak orang Kristen mengambil ayat Mazmur 91, tapi ingat bahwa Mazmur 91 itu tidak menjamin hidup semua orang. Hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, hanya orang-orang yang hidup seturut firman Tuhan, itu yang dijamin dalam Mazmur 91. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari tetap pertahankan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sedetik pun kita terlepas dari Tuhan. Tapi kita selalu dekat dengan Dia. Kita selalu dekat dengan Tuhan. Kita selalu memeluk Dia. Kita selalu menjaga hubungan ini jangan sampai terputus. Ibarat kita punya HP, kalau sinyalnya putus kita pusing. Demikian pula hubungan kita dengan Tuhan. Saya baca satu ayat lagi bagi kita semua Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan
yang mendekat. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat di ambang pintu. Saya tidak mau berdebat tentang apa teologis dan lain-lain, enggak. Tapi saya mau katakan firman Tuhan jelas, berdoa dan berjaga-jaga. Kita nggak tahu kapan waktunya. Oleh karena itu saya mengajak semua jemaat Tuhan dalam rumah tanggamu, suami, istri, anak-anak, orang tua, mari terus bersekutu dengan Tuhan. Terus bangun keluargamu. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah lupa dengan jam-jam doa pribadi. Jangan pernah lupa dengan hal-hal yang membangun roh kita. Kita selalu dekat dengan Tuhan. Kita selalu mencari wajah Dia. Hidup di dalam kebenaran firman. Itu yang akan menjamin kehidupan kita. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin ini renungan singkat yang bisa saya bagikan bagi kita semua. Doa dan harapan saya, kita selalu kuat, kita selalu sehat, kita selalu dipelihara Tuhan, dan mujizat akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Mari saya berdoa bagi Bapak Ibu semua. Tuhan, bagi semua yang mendengarkan renungan ini, diberkatilah hidup mereka. Diberkati dalam segala hal. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil. Hamba berdoa, terjaga hidup mereka di dalam Tuhan, dan janji Tuhan selalu ada nyata dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, salam sehat bagi kita semua, terus jaga stamina, terus jaga kesehatan, jaga imun kita dan iman kita, dan tetap pandang Yesus sebagai sumber kehidupan kita. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya mau lanjutkan lagi olahraga saya. Haleluya.